Oke teman-teman, jadi kali ini saya ingin sedikit membahas ya untuk fungsi dari pipa kapiler teman-teman ya. Nah, untuk fungsi dari pipa kapiler ini, fungsinya adalah untuk merubah gas yang bertekanan tinggi menjadi gas yang bertekanan rendah dan merubah gas menjadi cair ya teman-teman. Itu untuk fungsi dari pipa kapiler ini. Makanya pipa kapiler ini fungsinya sangat vital ya di AC, karena fungsinya untuk menurunkan tekanan ya. Nah, jadi kalau tanpa pipa kapiler ini AC kita itu tidak akan dingin teman-teman ya, karena komponen inilah yang bisa merubah gas yang bertekanan tinggi menjadi gas yang bertekanan rendah dan merubah gas menjadi cair teman-teman, sehingga yang dikeluarkan oleh pipa kapiler ini ya melewati pipa 1/4 ini itu udah berupa gas cair ya yang bertekanan rendah. Contoh seperti ini teman-teman. Nah, contoh seperti ini teman-teman, ketika kompresor ini bekerja, maka freon itu akan ditekan ya, akan ditekan melewati kondensor sini ya, dan akan melewati pipa kapiler sini, keluar dari kondensor, kemudian keluar dari sini akan melewati pipa kapiler ini. Nah, yang terjadi adalah setelah pipa kapiler ini dia akan berubah menjadi gas cair teman-teman yang bertekanan rendah. Gas itulah nanti yang akan bisa membuat dingin. Contoh seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Dia akan menekan mengeluarkan ke sini, dan di sini gas cair yang bertekanan rendah. Nah, itu adalah fungsi dari pipa kapiler di sini. Ya. Nah, di sini ada sebuah kondensor teman-teman ya. Ini kondensor ini adalah untuk menukar kalor atau menukar panas. Jadi ketika freon ditekan oleh kompresor di sini, ya, dia akan menekan masuk ke kondensor di sini, ya, maka dia akan berubah menjadi panas. Karena apa? Karena tertahan oleh si pipa kapiler ini teman-teman. Ya. Nah, di sini pun dilengkapi dengan fan. Fan ini fungsinya untuk menurunkan suhu pada kondensor, ya, sehingga kompresor di sini pun suhunya akan tetap terjaga ya, dibantu dibuang dihisap oleh si fan ini. Nah, yang terjadi kompresor ini tidak akan overheat ya. Jadi seperti itu teman-teman prosesnya dan fungsi dari pipa kapiler itu. Dan untuk panjangnya sendiri untuk pipa kapiler ini bervariasi teman-teman ya, itu bervariasi sesuai dengan ukuran PK-nya atau kapasitas AC-nya ya. Biasanya dari setiap merek AC pun itu udah berbeda panjangnya ya, dan ukurannya itu berbeda. Makanya kalau teman-teman mau mengganti pipa kapiler itu sesuaikan dengan panjangnya dengan bawaan AC-nya itu sendiri teman-teman ya. Jangan dirubah untuk panjangnya, untuk ukurannya ya kalau mau teman-teman menggantinya, karena nanti akan berpengaruh ke tingkat kedinginannya. Adapun patokan ya, patokan diameternya ya, itu kalau untuk AC setengah PK sampai dengan 1 PK itu 0,54. Biasa di toko itu akan dikasih yang 0,54 ya untuk setengah PK sampai dengan 1 PK. Ini kalau untuk Panasonic ini sekitar 60 cm teman-teman ya panjangnya, dan untuk panjang pun kisaran 60 sampai dengan 100 cm teman-teman ya, itu rata-rata. Ada yang 60, ada yang 80 ya, ada yang 90. Itu bervariasi. Jadi jadi harus disesuaikan dengan bawaannya ya. Kalau saya biasa setak ukur dulu ya, kita samakan supaya nanti proses pendinginannya tidak berubah. Dan kemarin saya habis eksperimen juga ya. Jadi semakin kecil dan semakin panjang pipa kapiler, maka tekanan pun yang dihasilkan akan semakin rendah teman-teman. Akan tetapi kompresor itu mudah panas, overheat ya, karena beban kompresor itu dia bertambah ya. Jadi itu untuk yang terlalu kecil. Nah, kalau yang terlalu besar ya, terlalu besar dan pendek ya, pernah saya pasang juga, alhasil adalah kompresor ringan ampernya, akan tetapi hasil yang didinginkan ya, proses pendinginannya itu kurang dingin teman-teman ya, kurang dingin, bahkan pipa kecilnya ini nggak dingin, justru pipa besarnya yang dingin. Itu yang terjadi kalau terlalu besar pipa kapilernya teman-teman ya.
Nah, di sini pun ada beberapa ukuran ya untuk di pipa kapiler ini. Ini ukuran 0,42 ya. Ini 0,54 ya. Ini biasa digunakan untuk AC setengah PK sampai dengan 1 PK. Ya, ini pun ada yang digunakan juga di AC setengah PK 0,42. Kemudian ada juga 0,64 ya. Ini 0,70 ya. Jadi ini 64 sama 70 ini biasa digunakan di AC 1,5 PK sampai dengan 2 PK ya, tergantung pemakaian yang mana. Nah, ini untuk bawaannya sendiri teman-teman ya. Ini untuk bawaan AC 2 PK. Ini bahkan kecil teman-teman. Bahkan di bawah 0,64 ini. Nah, ya. Ini bawaan 2 PK Panasonic. Ini kecil banget. Ya. Ini di bawahnya, bahkan di bawahnya 0,64 dengan panjang 60 cm. Ini untuk yang 2 PK Panasonic. Ini segmen habis mengganti ya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi untuk fungsi dari pipa kapiler itu seperti itu, sangat vital fungsinya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya atas informasinya.